Setiap apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita ucapkan sehari-hari mempengaruhi frekuensi vibrasi kita. Vibrasi adalah suatu energi, kekuatan yang menarik segala hal kepadamu. Ketika vibrasimu tinggi, kamu memancarkan frekuensi yang bisa menarik hal-hal baik kepadamu. Tanda jika kamu memiliki vibrasi tinggi adalah, kamu merasa bahagia, ringan, dan tenang. Kamu merasa lebih jelas menjalani hari menuju tujuan hidup, kamu terhubung dengan semuanya. Kamu mampu menahan ego. Hal baik selalu datang padamu, kamu merasa masalah selesai dengan sendirinya. Kamu bagai magnet rezeki, kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan dengan mudah. Sebaliknya, jika vibrasimu rendah, kamu merasa frustrasi, lelah, dan sering marah. Energi negatif ini bisa mencegahmu mencapai impian. Setiap manusia memancarkan gelombang elektromagnetik yang berasal dari pikiran dan perasaannya yang disebut vibrasi. Manusia yang lain dan alam menangkap dan akan merespon gelombang tersebut. Jadi, semua yang ada di alam semesta ini memiliki energi yang bisa ditarik oleh manusia, termasuk energi perasaan. David Hawkins membahas konsep kekuasaan versus paksaan dalam perilaku manusia dan bagaimana pengaruhnya terhadap pikiran, emosi, dan tindakan kita. Kita pikir kita hidup dengan kekuasaan yang kita kendalikan, tetapi sebenarnya kita diatur oleh paksaan dari sumber yang tidak terungkap. Kekuatan yang tidak dapat kita kendalikan. Menurut Hawkins, kekuasaan adalah penyelarasan pikiran dan tindakan kita dengan nilai dan prinsip tertinggi kita, dan itu ditandai dengan perasaan cinta, kegembiraan, dan kedamaian. Sedangkan paksaan adalah penggunaan manipulasi untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, dan ini diasosiasikan dengan emosi negatif seperti ketakutan dan kemarahan. Paksaan diperlukan, tapi hanya dalam dosis kecil, karena Anda tidak bisa mendapatkan kekuasaan tanpa terlebih dahulu menggunakan paksaan. Untuk menjadi berani, pertama-tama Anda harus takut dan menjadi kuat. Pertama-tama Anda harus merasa tidak berdaya. Dibutuhkan paksaan untuk menciptakan perubahan, tetapi hanya sedikit yang dibutuhkan. Arif Rahutomo mengatakan, manusia memancarkan suatu getaran tertentu, yang sifatnya listrik sekaligus magnet. Jangkauan atau cakupan getaran ini tidak diketahui berapa jauhnya. Getaran yang dipancarkan manusia ini ternyata mempengaruhi segala sesuatu, termasuk benda-benda di sekitar kita. Getaran itu berasal dari dinamika pikiran dan emosi, perasaan, manusia. Kualitas getaran ini bergantung pada isi pikiran dan emosi manusia. Otak manusia adalah sebuah objek studi yang tiada habis-habisnya. Berbagai penelitian terus berusaha mengungkapkan cara untuk mengoptimalkan kinerja otak yang konon baru terpakai sebagian kecil saja. Bayangkan, apa yang akan terjadi seandainya manusia bisa menggunakan otaknya secara penuh? R.B. Sentanu mencoba mengungkapkan penelitian-penelitian tentang pentingnya kekuatan pikiran bawah sadar di dalam diri manusia, lewat penemuan yang ia namakan kuantum ikhlas. R.B. berusaha menawarkan cara praktis untuk membuka sekat yang menghalangi kekuatan besar tadi. Ikhlas adalah proses penyerahan diri total kepada Allah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Saat ini banyak orang yang menafsirkan makna ikhlas dengan tidak tepat. Nilai-nilai ikhlas yang diwakilkan dengan sikap syukur, sabar dan tenang justru dianggap sikap yang lemah. Orang-orang yang bersikap demikian, seringkali dianggap tidak memiliki ambisi dan lemah dalam motivasi, sehingga mereka kurang dihargai. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Di dalam kondisi ikhlas, seseorang justru tengah berada pada titik kekuatannya. Orang yang berada pada kondisi ikhlas biasanya mampu berpikir dengan lebih jernih serta dapat bersikap lebih produktif. Karenanya, untuk mengembangkan diri manusia saat ini dituntut sebuah perubahan. Kinerja yang selama ini berbasis pada kerja otak dan intelijensi pikiran, semestinya berubah menuju kinerja dengan basis intelijensi hati. Melalui perasaan, Anda dapat mengendalikan apa yang Anda pikirkan. Perasaan Anda adalah bahan bakar utama pikiran Anda. Jika perasaan tidak ada kesinkronan dengan pikiran, yang muncul adalah kebingungan. Akibatnya manusia tidak pernah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Itulah sebabnya, sering terjadi ketidaksinkronan dalam otak manusia karena pikiran manusia, 12%, selalu kalah dengan perasaannya, 88%. Dengan kata lain, manusia akan kesulitan menemukan keberhasilannya, kala pikiran, perasaan dan tindakan dalam dirinya tidak ada keselarasan.
Dalam diri manusia terdapat dua zona, yakni zona nafsu dan zona ikhlas. Zona nafsu adalah wilayah dalam ruang pemikiran manusia yang dipenuhi dengan harapan dan keinginan, namun diselimuti oleh energi negatif. Energi negatif yang ada meliputi cemas, ragu, takut, keluh kesah dan amarah. Sementara zona ikhlas adalah wilayah dalam ruang pemikiran manusia yang dipenuhi dengan harapan dan kelapangan perasaan. Energi yang menyelimuti zona ini meliputi perasaan tenang, sabar, syukur dan bahagia. Setiap harinya manusia akan mengeluarkan kurang lebih 60.000 pikiran dalam otaknya. Amat mustahil jika semua pikiran tersebut harus diubah menjadi positif semua. Karenanya keterampilan yang harus dimiliki manusia ialah kemampuan untuk dapat mengakses zona ikhlas setiap saat. Zona ikhlas akan dapat Anda masuki manakala Anda merasa nyaman dan ikhlas. Janganlah melakukan tindakan apapun sebelum Anda merasakan nyaman dan ikhlas dalam diri Anda. Pikiran bawah sadar manusia dapat juga difungsikan untuk hal-hal yang lebih besar, karena memiliki kekuatan besar untuk mengatur dan mengendalikan tubuh manusia. Untuk memasuki pikiran bawah sadarnya, otak manusia harus berada dalam gelombang alfa, yaitu saat otak menjadi sangat rileks, cenderung berhayal dan dalam kondisi tidak sepenuhnya sadar. Saat berada dalam gelombang alfa inilah manusia dapat memasukkan stimulasi positif pada pikiran bawah sadarnya. Gelombang alfa dapat dimasuki dengan mengoptimalkan panca indera kita, terpadunya kerja pikiran, perasaan dan tindakan, menjadikan seluruh ikhtiar manusia menjadi lebih sempurna dan berkekuatan. Mainkan imajinasi Anda, karena pikiran bawah sadar manusia tidak mengenal beda antara imaji dan realita. Sebagai contoh, jika Anda merasa sebagai orang yang baik dan dermawan, niscaya pikiran dan tindakan Anda akan mengikuti perasaan tersebut, sehingga besar kemungkinan Anda benar-benar akan menjadi orang yang baik dan dermawan.